Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abias Densa dengan NIM C05042408. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus dari mata kuliah data mining, yang dimana judulnya ini adalah klasifikasi kategori berat badan pada pria dan wanita dengan menggunakan metode XGBoost. Jadi dari daftar isinya ini kita memiliki 4 bab. Yang pertama itu ada tinjauan pustaka, yang kedua itu ada rancangan metodologi, yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat itu adalah penutup. Kita langsung saja memasuki bab pertama, yaitu tinjauan pustaka. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai definisi dari metode XGBoost. Jadi XGBoost merupakan algoritma representatif yang menjadi metode algoritma paling efisien untuk meningkatkan gradient boosting pada decision tree. XGBoost dirancang untuk pengimplementasian pada dataset yang berjumlah besar, tapi juga membutuhkan banyak sumber daya dan memori yang digunakan. XGBoost juga dirancang sebagai model prediksi dengan tingkat presisi yang tinggi, namun model ini sangat sensitif terhadap hyperparameter. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu rancangan metodologi, yang dimana alur proses data miningnya dibuat menjadi seperti ini. Jadi di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah dataset BMI-nya, yang kedua ada eksplorasi datanya, yang ketiga ada pre-processing datanya, dan yang keempat itu ada split datanya. Yang kelima itu ada klasifikasi menggunakan metode XGBoost, yang keenam itu ada evaluasi. Terkait dari masing-masing ini akan saya jelaskan dengan singkat. Jadi yang pertama itu sudah dipastikan kita harus mempunyai dataset. Jadi tujuan dari datasetnya ini adalah untuk mempelajari studi kasus, yang dimana di sini dataset yang kita gunakan adalah dataset BMI. Ketika dataset itu sudah ada, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan eksplorasi data, yang dimana eksplorasi datanya ini kita bisa melihat sejumlah informasi dari data yang ditampilkan, serta melihat kolom-kolom yang tersedia di dalam data tersebut. Yang ketiga itu adalah memasuki tahap preprocessing. Tahap preprocessing ini saya hanya melakukan satu langkah saja, yaitu missing, untuk melakukan pengecekan data jika ada yang memiliki missing value. Karena datasetnya ini tidak ada yang bernilai atau missing value, jadi tahap preprocessing hanya dilakukan dalam satu langkah saja. Yang keempat itu ada tahapan split data atau pembagian data. Nah, di sini tahapannya dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama itu adalah menyeleksi fitur serta membagi data menjadi data latih dan data uji. Jadi di sini seleksi fiturnya ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu untuk kategori laki-laki atau male dan kategori perempuan untuk female. Untuk pembagian data itu dibagi menjadi proporsi 70/30. Tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya underfitting. Karena dataset ini hanya berjumlah 500 data, jadi saya menggunakan proporsi 70/30. Untuk memasuki tahapan klasifikasi XGBoost, tahapan ini seperti biasa melakukan implementasi dari rumus-rumus pembentukan XGBoost. Nah, dimana di sini saya menjelaskan perumusannya itu melalui bahasa pemrograman Python yang akan dibahas di bab selanjutnya. Setelah dilakukan tahap klasifikasi, yaitu di sini ada evaluasi. Evaluasinya di sini ada terkait meninjau nilai precision, recall, serta F1 score, dan juga nilai akurasi. Dan untuk tampilan secara visualisasinya di sini menggunakan conversion matrix. Masuki ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, jadi di sini dataset yang digunakan itu adalah BMI, yang dimana dataset BMI ini seperti yang saya bilang memiliki jumlah sebanyak 500 data dan terdiri atas 4 kolom, jadi mana masing-masing itu ada 3 atribut dan juga 1 label. 3 atribut ini yaitu gender, height, dan weight. Jadi mana gender di sini adalah atribut yang mendeskripsikan tentang 2 jenis kelamin, pria dan wanita, dan height itu adalah atribut yang mendeskripsikan terkait tinggi badan manusia yang telah diukur, serta weight itu adalah atribut yang mendeskripsikan terkait pengukuran pada berat badan. Nah, 1 label di sini, nama kolomnya itu adalah indeks, yang dimana indeks ini terbagi jadi 6 kelas. Yang pertama itu ada extremely weak,
yang kedua itu ada weak, yang ketiga itu ada normal, yang keempat itu ada overweight, yang kelima itu ada obesity, dan yang keenam itu adalah extremely obesity. Untuk penjelasan singkatnya, extremely weak itu diibaratkan seseorang yang memiliki indeks tinggi badan dan berat badan yang nilainya itu sangat rendah. Sedangkan weak itu indeks tinggi badan dan berat badannya itu cukup rendah. Sedangkan yang normal itu tinggi badan dan berat badannya sesuai dengan standar indeks BMI. Yang dengan terus untuk yang overweight itu seseorang yang memiliki tinggi badan dan berat badan yang nilainya sedikit melebihi dari intensitas standar indeks BMI. Obesity ini adalah indeks dengan tinggi badan dan berat badan yang memiliki nilai cukup atau melebihi dari standar indeks BMI. Dan extremely obesity itu adalah indeks yang menunjukkan tinggi badan dan berat badan yang bisa dibilang sangat melebihi dari standar indeks BMI. Memasuki tahapan kedua yaitu preprocessing. Preprocessing di sini seperti yang saya katakan di bab sebelumnya, hanya dilakukan satu langkah saja, yang dimana di sini perintahnya itu adalah print df.isnull.sum. Jadi perintah di sini akan mencetak hasil data yang terdiri atas 4 kolom. Jadi mana setelah dianalisa atau dijalankan, ternyata tidak ada yang namanya missing value. Karena tidak ada missing value, jadi semua data ini tidak ada yang bersifat outlier atau tidak ada data yang bersifat anomali. Masuk ke tahap ketiga yaitu pembagian data. Di sini pembagian data terbagi menjadi 2 langkah, yaitu menyeleksi fitur dan membagi data menjadi data latih dan data uji. Untuk seleksi fitur di sini saya membagi jadi 3 kolom di sini sebagai atributnya dan 1 kolomnya itu sebagai labelnya. 3 kolom ini yaitu gender, height, dan weight, dan 1 kolomnya itu adalah indeks. Yang dimana indeks di sini memiliki klasifikasi sebanyak 6 kelas indeks berat badan. Jadi 6 kelas indeks ini akan menjadi standar BMI atau body mass index. Yang kedua itu ada pembagian proporsi data. Untuk pembagian proporsi data ini saya bagi jadi 70/30 karena seperti yang Anda lihat datanya ini hanya berjumlah 500 data, sehingga saya harus menggunakan skala ini untuk bisa melihat nilai akurasi yang sebenarnya, sehingga tidak kemungkinan yang diuji itu tidak sedikit tapi juga tidak terlalu banyak. Terus yang keempat itu ada analisis machine learning. Jadi di sini saya melakukan implementasi algoritma, yang dimana sini algoritma yang digunakan itu adalah XGBoost. Rumusannya itu ditulis sebagai berikut, yang dimana di sini akan dijelaskan di bawahnya. Untuk keterangan Y, I, dan P pangkat P kecil di atas, di sini itu sebagai hasil akhir klasifikasi dari algoritma XGBoost. Untuk sigma dengan K besar di atasnya itu adalah jumlah total pohon yang diestimasi. Dan FK itu merupakan fungsi klasifikasi dari pohon keputusan K, yang dimana di situ tertera di bawah simbol sigma itu ada K sama dengan 1. Berarti artinya di situ menunjukkan bahwa pohon keputusan disebut adalah pohon keputusan 1. Dan XI itu adalah input data yang disertakan. Nah, input datanya itu seperti gender, height, dan weight. Untuk lebih lanjut, ini saya sajikan dalam bentuk source code, di mana di sini source code-nya akan saya jelaskan secara singkat saja. Jadi untuk yang pertama itu ada model sama dengan XGB dan XGB classifier, yakni itu merupakan fungsi untuk memutakhirkan bahwasanya kita menggunakan XGBoost. Yang kedua itu ada N-estimator sama dengan 100. N-estimator ini merupakan jumlah pohon keputusan itu dibuat sebanyak 100 pohon. Yang dimana di sini 100 pohon ini bertujuan untuk mengatasi setiap kesalahan yang dibuat oleh pohon dari setiap keputusan yang dibuat, sehingga tujuannya itu supaya mendapatkan akurasi yang bagus. Yang ketiga itu ada learning rate sama dengan 0,1. Learning rate sama dengan 0,1 ini tujuannya buat mengontrol model setiap kali model dalam mengadaptasi sebuah informasi.
Dan tujuannya itu adalah untuk mencegah terjadinya overfitting. Maxdep sama dengan 5. Untuk fungsi ini tujuannya untuk membatasi spesifikasi untuk kedalaman pohon. Jadi karena max depth-nya sama dengan 5, maka model itu hanya mempelajari sebanyak 5 tingkat dari kedalaman pohon yang sudah ditentukan. Dan tujuannya tidak lain juga untuk mencegah terjadinya overfitting. Terus yang berikutnya itu ada objektif sama dengan binary logistik. Jadi fungsi loss yang satu ini tujuannya untuk menentukan nilai dari 6 kelas indeks tersebut. Yang dimana di sini ini adalah penentuan dari bagaimana nanti hasil akhir sebuah akurasi dari metode XGBoost tersebut. Yang terakhir itu ada random state sama dengan 42. Di sini merupakan angka generator yang dimana mereka itu adalah sifatnya itu acak. Namun tujuan dari random state ini untuk menjaga konsistensi setiap kali kita menjalankan ulang kode yang ada di dalam pemrograman Python tersebut. Yang dimana diharapkan yang dimana itu untuk setiap kali kita menjalankan kode hasilnya itu akan keluar kurang lebih sama. Jadi tidak ada yang berubah. Selanjutnya masuk ke bagian evaluasi. Untuk bagian evaluasi sendiri di sini nilainya terbagi jadi 3 dan akurasi 1. Jadi 3 ini merupakan precision, recall, dan advanced score. Untuk precision di sini kita lanjutkan di bagian 6 kelas indeks ini, yang dimana kita bahas dari kelas 0. Kelas 0 itu mendapatkan nilai precision sebesar 100%, nilai recall sebesar 100%, dan nilai F1 score sebesar 100%. Untuk kelas 1, nilai precisionnya sebesar 62%, nilai recallnya sebesar 100%, dan nilai F1 score-nya sebesar 77%. Untuk kelas 2, nilai precisionnya sebesar 90%, nilai recallnya sebesar 75%, dan nilai F1 score-nya sebesar 84%. Kelas 3, nilai precisionnya sebesar 67%, nilai recallnya sebesar 100%, dan nilai F1 score-nya sebesar 80%. Untuk kelas 4, nilai precisionnya sebesar 90%, nilai recallnya sebesar 80%, dan nilai F1 score-nya sebesar 85%. Untuk kelas terakhir, atau kelas 5, itu nilai precisionnya sebesar 92%, nilai recallnya sebesar 95%, dan nilai F1 score-nya sebesar 93%. Dari keseluruhan hasil tersebut didapatkanlah nilai akurasi yang dimana persentasenya itu sebesar 87% dari 150 data uji yang digunakan. Selain itu, evaluasi ini juga menerapkan nilai akhir berupa conversion matrix, yang dimana di sini saya akan jelaskan terkait penilaian conversion matrix, dimulai dari sudut kotak kiri hingga kanan bawah. Itu adalah nilai keakuratan atau bisa dibilang adalah nilai ketepatan dari conversion matrix. Jadi dimulai dari kelas 0. Kelas 0 itu mendapat sampel sebanyak 1 buah. Jadi di sini adalah ini ada sampel yang paling benar dari kelas 0. Dan untuk kelas 1 di sini dia mendapatkan sampel sebanyak 5 sampel, yang dimana di sini nilai sampel 5 sampel ini bersifat benar. Untuk kelas 2 di sini mendapatkan sampel sebanyak 21 sampel, yang dimana di sini nilai sampel aktualnya sebesar 21. Untuk kelas 3 mendapatkan nilai aktual sampelnya sebesar 12. Untuk kelas 4 di sini mendapatkan nilai aktual sampel atau nilai tepatnya itu sebesar 37 sampel. Untuk kelas 5 di sini mendapatkan nilai sampelnya sebesar 55, yang dimana masing-masing ketika dijumlahkan itu sebesar 131 sampel data dari 150 data yang telah diuji. Jadi akurasi yang didapat itu sebesar 87%. Kita masuk ke bab 4 atau penutup. Jadi kesimpulannya di sini adalah terlebih dahulu kita jelaskan terkait total precision score, total recall score, serta total advanced score, yang dimana total yang dimaksud di sini adalah jumlah keseluruhan dari 6 kelas indeks ini dijumlahkan ke dalam masing-masing dari ketiga nilai ini. Jadi
didapatkan dari precision score itu totalnya sebesar 89,02% dari 6 kelas indeks. Untuk recall score totalnya itu sebesar 87,33% dari 6 kelas indeks yang dihitung. Dan untuk F1 score totalnya itu sebesar 87,40%, 87,44% dari 6 kelas indeks yang telah dihitung, sehingga dapatkan hasil akurasi skornya itu sebesar 87,33%. Untuk cakupan nilai akurasi skor ini sudah terbilang cukup bagus, tidak terbilang rendah dan tidak terbilang sangat akurat, namun ini bisa dibilang cukup akurat. Untuk persentase akurasinya sebesar 87%, yang artinya nilai akurasi ini bisa dibilang bagus, namun tidak signifikan yang sangat akurat, ataupun juga tidak secara signifikan yang akuratnya rendah. Artinya ini masih di dalam kategori dengan tingkat akurasi yang cukup bagus. Untuk persentasenya sebesar 87,33%. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.